Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, pada pelajaran yang kelima ini, materi kita adalah cinta Nabi dan Rasul. Dan pada pertemuan yang kedua ini, submateri kita adalah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah dan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian melihat, memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap kerja keras dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap kerjasama dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan sikap kerja keras dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Kemudian yang keenam, kalian dapat menjelaskan sikap kerjasama dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kalian diharapkan dapat menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Baik anak-anak, kita simak kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam berikut ini. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya hingga 950 tahun, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meski telah lama berdakwah, namun hanya kalangan orang-orang miskin yang mau mendengar dakwah beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh dari kalangan orang terpandang dan kaya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Karena mereka tidak mau berdekatan dengan orang-orang miskin dan rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Menurut kaum yang ingkar tersebut, Nabi Nuh hanyalah manusia biasa yang tidak punya kelebihan apapun. Alasan itulah yang digunakan mereka untuk tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang ingkar itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh dengan satu syarat. Syaratnya yaitu jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Nabi Nuh tentunya menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum kafir merasa kesal dan menentang Nabi Nuh. Para pemimpin kafir mengatakan, jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut.
Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murka Allah. Mereka lalu bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila dan tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang ingkar itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala. Mereka tidak memperdulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat kepada Allah. Mereka tetap menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membuat bahtera atau kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaan itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut, tetapi melainkan di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikutnya yang bodoh membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya terus bekerja sama menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakan Nabi Nuh untuk membantu membuat kapal. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an lebih terpengaruh orang-orang kafir. Mereka durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Nabi Nuh. Dengan bimbingan Allah serta kerja keras dan kerjasama dari Nabi Nuh dan pengikutnya, akhirnya pembuatan bahtera kapal tersebut dapat terselesaikan. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit diperintahkan Allah untuk menurunkan hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera Nabi Nuh secara berpasangan, jantan dan betina. Tidak seekor jenis hewan pun yang terlewat karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar. Kapal yang besar itu dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang melanda bumi yang mengakibatkan daratan mulai menghilang. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Tak lama kemudian, Nabi Nuh melihat putranya Kan'an yang berenang hendak menyelamatkan diri. Beliau tidak tega dan berusaha menyelamatkan putranya. Namun, Kan'an ternyata keras kepala. Ia malah berenang menuju daratan yang masih tersisa, karena berpikir mungkin ia akan lebih aman di sana. Namun Allah berkehendak lain. Ombak besar datang ke arah Kan'an. Ia pun akhirnya tenggelam tergulung ombak. Setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir pun berangsur-angsur surut. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan. Kemudian mereka membangun tempat tinggal yang baru. Demikian anak-anak sekalian, kisah dari teladan Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari teladan beliau, yaitu suka bekerja keras dan suka bekerja sama. Anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi Rasul pada usia 480 tahun.
Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya tidak kenal lelah. Yang ketiga, sepanjang usianya hingga 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sabar meskipun jumlah pengikutnya hanya sedikit. Yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang tekun bekerja dan suka bekerja sama. Saat Allah memerintahkannya membuat bahtera atau kapal, beliau dan pengikutnya bekerja sama dan bekerja dengan tekun. Yang kelima, orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Nuh alaihissalam diazab oleh Allah dengan ditenggelamkan dalam banjir. Kemudian yang keenam, orang-orang yang mau beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang silahkan kalian mengerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, salah satu sifat terpuji Nabi Nuh alaihissalam adalah. Soal yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam selalu titik-titik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu apa? Ya. Nomor 3, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tanpa mengenal. Kemudian yang keempat, dalam membuat kapal, Nabi Nuh alaihissalam selalu titik-titik dengan pengikutnya. Selalu bagaimana? Yang kelima, coba ceritakan kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Ditulis di buku tulis kalian, kemudian hasilnya dikirimkan ke WA guru agama kalian. Demikian anak-anak sekalian, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.